Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan terkait dengan filter, ya. Jadi hari ini kita bahas filter, mungkin ini sudah pernah Anda dapatkan di elektronika satu atau 2. Namun kita ulang kaji untuk lebih membangkitkan memori, ya. Jadi ada filter orde satu, ya. Nanti ada orde satu, ada orde 2. Di filter orde satu, ya, itu komponennya seperti biasa, yaitu dominannya adalah resistor dan kapasitor. Sedangkan induktor ini kadang-kadang dipakai jika diperlukan. Nanti berarti di situ ada eh, nilai apa istilahnya, nilai impedansi, ya. Jadi ada resistor di nilai tahanannya adalah resistansi, kemudian berarti kalau impedansinya itu sama dengan nilai tahanannya. Kemudian kalau kapasitor C, ya, C itu eh, ZC sama dengan seper SC, ya. Jadi ada variabel S di sini. Ini adalah Laplace, ya. Jadi ini dilambangkan dengan Laplace. Laplace. Kenapa harus dianalisa dengan menggunakan transformasi Laplace? Itu akan kita lihat di bagian yang di depannya nanti. Bisa harapkan Anda sudah dapat Laplace ini di matematika, ya. Nah, selanjutnya di sini ada induktor opsional. Jadi ZL sama dengan S kali dengan nilai nilai apa induktornya, ya. Nah, ini adalah rangkaian low pass filter RC. Kenapa disebut RC? Karena hanya terdiri dari komponen R dan C saja di sini, ya. Jadi Anda bisa melihat V-in-nya adalah berupa sinusoidal, ya. Kemudian ada R, eh, R dan C, ya. Di mana di bagian ini adalah V-in, ya. Di bagian ini adalah V-out, keluaran dari filternya. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga akan dilihat yang namanya H dalam fungsi S, ya. H dalam fungsi S itu hampir sama dengan eh, melihat apa? Gain, ya. Gain. Jadi perbandingan antara bagian output dengan bagian input. Jadi dari rangkaian ini yang mempengaruhi adalah impedansi kapasitor, ya, dibagi dengan eh, resistansi ditambah dengan impedansi kapasitor. Jadi H dalam fungsi S ini sering disebut dengan fungsi alih, ya. Jadi sering disebut dengan fungsi alih. Jadi fungsi alih itu bernilai adalah V out dibagi dengan V in, ya. Jadi otomatis kalau V out dibagi dengan V in ini kita bisa sebut adalah sebuah nilai penguatan. Namun nilainya itu tidak berbentuk bilangan bulat karena di situ ada
fungsi Laplace S, ya. Jadi kemudian H dalam kurung S, ZC ini kita gantikan dengan nilai impedansi kapasitor atau kapasitansi, ya, sering disebut kapasitansi. Nah, kalau ini impedansi, ini kapasitansi, ya. Jadi seper SC, ya, dibagi dengan, karena nilai impedansi ZR sama dengan R, dibagi dengan R ditambah dengan ZC-nya sama, yaitu seper SC, ya. Kita lanjutkan. Setelah kita samakan menyebut dan sebagainya, kita peroleh jadinya 1/1 tambah SRC, ya. Jadi eh, nilai S itu bernilai sama dengan -1/RC, ya. Jadi S itu sama dengan pole disebut, ya. Ada yang istilahnya dengan pole. Ya. Oke, kemudian ada yang istilahnya eh, gamma, ya, yaitu konstanta waktu, itu adalah sebesar R dikali C. Jadi di dalam fungsi alih itu ada yang disebut pole, ada yang disebut dengan gamma, ya. Jadi dibagi dalam dua bagian, yaitu pole dan konstanta waktu. Baik, kemudian seper RC itu, ya, seper RC itu sama dengan omega C, ya. Omega C, karena kalau pole dia ada polaritas minus, ya, tanda minus. Kalau omega C dia tidak bernilai eh, polaritas minus, ya. Jadi karena W itu adalah 2 pi F C, ya, jadi sama dengan ini. Jadi kalau kita cari FC, ya, FC ini itu sama dengan 1/2 pi RC. Jadi FC inilah yang jadi nilai acuan untuk sebuah filter. Ini disebut dengan frekuensi cut off, ya. Jadi berapa filternya itu tergantung dari nilai FC ini. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pembahasannya sedikit tentang Laplace. Jadi Laplace itu S sama dengan sigma ditambah dengan J omega. Jadi ada dua faktor yang dianalisa oleh Laplace tadi. Ada bagian realnya itu adalah konstanta waktu yang kita definisikan tadi, R dikali C, ya. Kemudian ada bagian imajiner. Jadi bagian imajiner itu sering, ya, ditandai dengan variabel J, ya. Anda mungkin ketika menganalisa fasor dan sebagainya, J ini muncul, ya. Nah, jadi bagian sigma yang ini adalah bagian real. Bagian real ini dia bersifat meredam atau naik secara eksponensial, ya. Kemudian di bagian J omega atau bagian imajinernya, ya, itu dia bersifat frekuensi sinusoidal. Makanya seperti gelombang AC itu
itu ada nilai imajiner yang harus juga kita perhitungkan karena dia bersifat sinusoidal, gelombang sinusoidal. Oke, kemudian eh, ketika kita bicara masalah rangkaian RC dan RL, ini kita sangat tergantung dengan fungsi ini, fungsi turunan. Jadi do per do dt ya, do per do t. Jadi ada fungsi nilai turunan karena bawaan dari C dan L ini. Kenapa saya bilang bawaan dari C dan L ini? Karena arus yang mengalir pada kapasitor itu dia itu sama dengan nilai kapasitor ya, tidak langsung dikali dengan nilai tegangan realnya. Tetapi tegangan itu didefinisikan sebagai dV per dt, ya, dV per dt. Jadi V-nya itu berubah-ubah dari waktu nol dengan waktu yang berikutnya. Ya. Jadi oleh karena ada dV per dt ini kita kan nggak tahu nilai pastinya berapa tegangan tadi. Karena dia bawaan dari sinusoidalnya. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan dengan Laplace ini. Jadi, dengan Laplace ini lebih mudah dianalisa. Jadi, kalau dV per dt tadi ya, I-nya sama dengan S kali Vs, V pada waktu yang tertentu. Jadi, waktu yang tertentu itu waktu yang kita inginkan gitu ya. Kita misalnya pengen tahu berapa nilai tegangan pada saat waktu 10 detik atau 10 menit. Nah, oleh karena itu SVS dikurang dengan V0. Karena ini kan adalah turunan ya, turunan. Jadi menyangkut nilai waktu di sini, waktu S dan waktu awal. Jadi inilah pentingnya eh, kita memperhitungkan Laplace, transformasi Laplace di sini. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ada istilahnya magnitudo ya. Jadi magnitudo itu nilainya adalah 0,707 ya. 0,707. Jadi sekitar kita pernah buat di awal ada penyimpangan turun sebesar minus 3 dB. Jadi penguatan itu naik 3 dB, turun 3 dB, itulah yang nilai magnitudonya. Nah, nilai magnitudonya itu adalah sebesar H dalam fungsi imajiner ya, J omega sama dengan akar 1 ditambah omega RC dikuadratkan. Ini nggak nampak kuadratnya, di scan hilang ya. Nah, jadi seperti ini. Akar 1 tambah omega RC dikuadratkan. Kemudian karena kita menghitungnya imajiner, pasti ada yang disebut dengan perbedaan fasa. Ya. Pi omega itu sama dengan ya seperti kita ketahui bersama arkes tangen WRC ya. Arkes tangen omega bukan W ya, omega RC. Ini nggak nampak lagi. Omega R ya C. Baik, ini adalah arkes tangen omega RC. Biasanya sudut beda fasanya itu sekitar 45 derajat ya, 45 derajat. Nah, kita lanjutkan di bagian yang berikutnya.
Jadi Anda nanti bisa melihat ini juga bahan ini karena akan saya kirimkan ya. Itu pengantarnya. Kemudian misalnya kita dikasih contoh R-nya 1 kilo ohm, C-nya sama dengan 0,159 mikrofarad. Ya, RC-nya konstanta waktunya itu adalah 1 milisecond atau 10 pangkat minus 3 second. Jadi ditanya berapa fungsi alihnya. Jadi H dalam fungsi Laplace, ya, kita masukkan persamaan yang tadi, 1/1 tambah SRC, ya. Jadi di sini bawaan nilai S-nya tetap. Nah, jadi RC-nya itu kita cari sekarang 1000, ya. Walaupun di sini sudah diketahui 1 milisecond, 1000 karena R-nya itu adalah 1 kilo ohm, berarti kan 1000 ohm, ya. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Dikali 0,159 kali 10 pangkat minus 6 karena dijadikan farad ini. Dapatnya adalah 10 pangkat minus 3 second. Oke, kita lanjutkan. HS berarti 1/1 tambah SRC. Jadi RC ini adalah nilai ini. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian S ini kita ubah dalam bentuk imajiner. J omega. Ya. J omega, H dalam fungsi J omega, 1/1 tambah J kali 10 pangkat minus 3 omega. Ya. Sehingga nantinya nilai mutlak dari HJW, untuk apa kita buat nilai mutlak? Berarti tidak ada nilai minus, ya. 1 dibagi dengan akar 1 tambah 10 pangkat minus 3 omega dikuadratkan. Ya, jadi kan rumusnya adalah 1 bagi akar 1 tambah ini adalah RC 0,01, ya. Ini adalah eh, omega dikuadratkan. Ya. Selanjutnya dapatnya 1 dibagi akar 2. Jadi inilah yang disebut dengan eh, magnitudonya tadi 0,707 atau minus 3 dB. Nah, omega C sama dengan 1/RC. Ya, 1/RC berarti dapat 10 pangkat 3 radian. Ya, satuannya. Kemudian dari sini kita bisa mencari, kita lepas omega ini jadi 2πf dikali C, berarti jadi 2πfC. Ya, kita cari FC-nya berarti 2pi dikali dengan R, ya. Jadinya eh, FC-nya sama dengan, ya, FC-nya sama dengan omega C, ya, dibagi dengan 2pi, ya, karena ini 2pi. Ini apa istilahnya? Ini kita masukkan rumusnya, ya. Jadi omega C dibagi 2pi sama dengan, ya, sama dengan 1000 dibagi dengan 2pi, ya. Karena kenapa 1000? Omega C-nya adalah 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah FC-nya sebesar 150, berapa? 159,15 Hz. Nah, ini cut off-nya. Ini frekuensi cut off-nya. Jadi kalau membingungkan, nanti Anda ikuti saja perhitungan yang saya coret-coret ini. Jadi kalau ada yang kurang ngerti, ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau menguji terhadap kasus low pass filter, ya. Jika omega lebih kecil dari omega C,
Berarti kan intinya eh, dia itu frekuensi dia itu di bawah nilai frekuensi cut off. Jadi karena nilai FC kita adalah tadi sebesar 159,5, kita ambil nilai yang di bawah 159,5 yaitu 10 Hz. Jadi kita cari omega sama dengan ya, omega sama dengan 62,8 radian per second. Kenapa 62,8 radian per second? Karena rumus W kan 2pi ya, 2pi bukan rumus W, rumus omega F ya. Jadi F-nya 10, pi-nya 3,14 kali 2, 2 kali 3,14 adalah 6,28 dikali F-nya 10 berarti jadi 62,8 radian per second ya. Karena di situ membawa faktor waktu ya. Nah, kita turunkan jadi H terhadap JW ya. Jadi seper akar 1 tambah ini adalah berapa tadi? Ini adalah RC-nya, ini adalah omeganya ya, omega dari sini. Jadi RC dikali omega dikuadratkan. Itu sama dengan 1/akar 1 tambah 0,0039. Itu hasilnya 0,998. Jadi 0,998 itu kan bisa kita sebut mendekati 1 ya, mendekati 1. Oke. Kemudian kita cari gain dari 0,998 itu ya kita masukkan ke rumus gain 20 log 0,998. Hasilnya minus 0,017 dB. Jadi kalau kita buat ini kan mendekati 0. Jadi mendekati 0 secara LPF ini frekuensi 10 Hz ini diredam ya. Jadi membuktikan bahwa frekuensi 10 Hz itu tidak akan diloloskan ya. Eh, baik, ini magnitudenya. Sorry, berarti ini yang diloloskan maksud saya ya, yang diloloskan. Jadi yang di bawah nilai cut off itu diloloskan karena dia adalah sifatnya low pass filter ya. Kemudian frekuensi tepat di frekuensi cut off yaitu sekitar 159,9 tadi, 0,5 ya. Jadi kita masukkan H seper akar 2 juga sama dengan 0,707. Berarti ini adalah penyimpangan 3 dB ya. Jadi ini merupakan frekuensi cut off-nya. Gain 20 log 0,707 itu dapatnya minus 3 dB. Jadi ini adalah magnitudenya ya, yang frekuensinya. Frekuensi cut off. Oke. Sekarang kita lihat di frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi kita ambil di sini acuannya adalah 1000 Hz karena 1000 Hz itu kan berada di atas 159,5 Hz sebagai untuk kasus ini adalah frekuensi cut off-nya. Nah, kita masukkan omega sama dengan 2pi kali 1000 berarti 6234 radian per second ya. Kita masukkan, ini ada kesalahan penulisan, ini 38 sebenarnya. Ini 38. Oke, jadi seper akar 1 tambah 39,47 itu sama dengan 0,157. Ya, di gainnya, ya gain 20 log 0,157 itu hasilnya minus 16,1 dB. Jadi teredam dia karena ini frekuensi low pass filter berarti di atas 3 dB itu
akan diredam. Baik, ini adalah kasus low pass. Slow pass. Jadi ini mungkin coret-coret tabelnya 10 Hz, 150 Hz, 1000 Hz ya. Jadi eh, H-nya ya, magnitudenya itu kalau 10 Hz 0,99 sekian. Kalau 159 0,707. Kalau 1000 Hz jadi 0,157. Perbandingan gainnya ini semakin naik ya, semakin naik dari minus 0,017 sampai dengan minus 16. Jadi yang lolos itu adalah di eh, bawah magnitudo 3 dB ya. Lolos ini 3 dB-nya adalah titik acuannya, kemudian 16-nya itu nggak lolos. Berarti di atas 3 dB mau 3,1 udah nggak lolos itu. Itu disebut dengan eh, perancangan low pass filter ya. Jadi seperti itu. Semoga nggak bingung ya apa yang disampaikan ini. Baik. Nah, kemudian kita bahas satu lagi yang orde satu yaitu high pass RC. High pass RC ini tentu kebalikan dari low pass RC ya. Jadi di sini juga sama ZC atau kapasitansi, kemudian impedansi variabelnya sama, HS fungsi alih V out per V in ya, disubstitusi jadinya R per seper SC tambah R. Kalau yang tadi kan ZC per seper SC tambah R ya. Jadi seper RC tambah 1 tambah seper SRC. S-nya itu 0 untuk frekuensi rendah, sedangkan S-nya bernilai unlimited atau tak hingga untuk frekuensi tinggi ya. Jadi itu yang membedakannya. Oke. Jadi eh, kalau di sini hanya itu sama dengan nol ya. Kalau di sini karena dia tak hingga hanya sama dengan satu ya. Kalau di itu. Jadi S sama dengan J omega ya. H kita cari H dalam fungsi imajiner omega sama dengan JWRC ini R ya bagi satu tambah J omega RC. Jadi HJW sama dengan omega RC dibagi satu akar satu tambah omega RC dikuadratkan. Ini sama ya. Jadi frekuensi cut off-nya itu ya bernilai eh, berapa ini? H H harga mutlak seper akar 2 ini. Per akar 2 sama dengan sorry ya nggak nampak ya. Jadi satu bagi akar 2 1,414 salah ya. Itu hasilnya adalah 0,707. 0,707 itu selalu Anda ingat ini adalah frekuensi cut off-nya ya. Baik. Mungkin di pertemuan yang ke depan kita akan mencoba merancang bagaimana filter ya. eh Filter yang baik itu gimana gitu ya. eh H sama dengan 6283 dibagi dengan 6403 ya. Baik, ini sudah nyasar. Ini dulu.
Nah, kemudian jika diberikan variabel R 1000 ohm, C-nya sama 0,159 mikrofarad, maka diperoleh RC-nya 10 pangkat minus 3 second. Kemudian FC-nya itu 159 karena sudah kita hitung sebelumnya di kasus low pass filter. Maka kita masukkan semua ini. Kita masukkan semua ya. Omeganya adalah 2PF ya, masukkan. Itu dapat omega dikali RC sama dengan 0,0628. Anda boleh uji nanti. Bagi 1 tambah omega RC ya, dikuadratkan. Nanti dapatnya 0,0626 ya. Ini diginkan 20 log 0,0626 itu dapat minus 24,06 dB. Jadi minus 24,06 dB itu di sini disebut teredam ya, teredam. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian di frekuensi cut off kita tahu hanya adalah 0,707, 20 log dapat minus 3 dB ya. Kita lanjutkan terus. Saya khawatir nih zoomnya putus. eh di bagian ini ya, yang tadi ya, jika omega, oh, sorry ini dia ya, 6283 dibagi 6403 dapatnya 0,981. Ini yang lolos ya. Dapatnya 0,17 dB. Jadi Anda bisa lihat di sini perbandingannya ya. Perbandingannya jadi di frekuensi yang tinggi yang melebihi dari eh, high pass ini yang lolos. Kebalik ini kayaknya. Nah, ini lolos. Sorry, ini lolos. Yang ini yang di bawah 3 dB yang di blok, sedangkan yang ini yang lolos. Ya. Oke. Jadi ini mungkin pengantar dari apa? Pengantar dari perkuliahan kita. Jadi kalau RC itu kita mengabaikan yang R-nya, walaupun di situ ada pengaruh R juga dominan. Jadi kita sini fokus ke kapasitornya. Jadi kalau kapasitornya itu dia itu akan lolos arus yang mengalir ke dia itu jika frekuensinya tinggi. Nah, jadi dia itu akan menahan arus pada frekuensi yang rendah. Ya. Di frekuensi rendah, kemudian impedansinya besar, ya, sehingga menyebabkan arusnya tidak mampu mengalir. Ini ibaratnya rangkaian menjadi open circuit. Baik, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan nanti ketika kita bertemu di kelas. Terima kasih.